Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Arsa. Semoga semua sehat selalu. Kali ini saya akan memperbanyak bibit dari stolon. Namun sebelumnya, mari terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Tanaman stroberi melakukan perkembangbiakan vegetatif alami dengan dua cara. Pertama, melalui stolon atau sulur, dan yang kedua, melalui tunas samping. Perkembangbiakan vegetatif akan menghasilkan anakan yang memiliki karakteristik yang mirip dengan indukan. Untuk mendapatkan bibit yang berkualitas, harus dipilih dari indukan yang baik. Pilihlah indukan yang sudah berbuah lebat, dan lebih baik lagi yang sudah tumbuh tunas samping, atau paling tidak dari indukan yang cukup besar dan sudah berbuah. Tanda anakan siap ditanam jika sudah tumbuh akar kecil seperti ini. Dalam satu stolon bisa tumbuh lebih dari satu anakan. Saya sendiri memilih anakan ke-1 dan ke-2 untuk ditanam. Nah, karena dalam satu pohon juga bisa tumbuh lebih dari satu stolon, biasanya saya batasi maksimal 4 anakan. Tentu saja boleh lebih dari 4 anakan, bergantung kondisi indukan dan stolon. Selama tumbuh sehat, akan menghasilkan bibit yang berkualitas. Sementara untuk stolon yang pertumbuhannya kurang baik, biasanya saya buang supaya pertumbuhan tanaman lebih fokus ke stolon yang dipilih. Media tanam yang baik untuk pertumbuhan akar yaitu media yang porous, seperti campuran sekam bakar dan tanah. Tapi bisa juga salah satunya yaitu sekam bakar atau tanah saja asalkan gembur. Sementara media yang saya pakai ini sebetulnya untuk tanaman yang sudah dewasa, yaitu campuran tanah, kompos, sekam bakar, dan sekam mentah yang semuanya sudah difermentasi selama 1 bulan. Untuk penanaman sistem gantung, saya menggunakan plastik seal ukuran 7x10 cm. Teman-teman juga bisa menggunakan plastik lain, asalkan jangan terlalu lebar agar nanti medianya tidak terlalu berat. Nah, saya akan lubangi dengan cara dilipat seperti ini, memanjang. Kemudian bagian ujung-ujung yang bawahnya saya gunting secara segitiga. Nah, jika kurang, teman-teman bisa menambahkan lagi lubang di tengah dengan cara lipat seperti ini ke bawah. Nah, kemudian gunting. Nah, jika kita buka, hasilnya akan ada 5 lubang. Kemudian bagian atasnya dilipat keluar sedikit, tujuannya agar lebih kokoh dan lebih bulat. Berikutnya, isi plastik dengan media sampai penuh dan agak dipadatkan sedikit. Sebagai penahan kaitan, kita juga membutuhkan tusuk sate atau tusuk gigi ataupun lidi. Untuk sistem stand pouch, saya menggunakan plastik yang ukurannya lebih lebar, yaitu 8,7 x 13 cm. Untuk cara pelubangan hampir sama, hanya tempatnya saja yang berbeda. Nah, ini hanya bagian tengahnya saja jika dilihat yang berlubang. Kemudian dibuka bagian atas. Nah, bagian bawahnya dilipat ke dalam kira-kira 2,5 cm. Kemudian dilipat dan gunting seperti tadi. Dilipat lagi dan dilipat lagi, jadi lebih tebal. Ini juga sama digunting. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Kemudian bagian lipatan tadi dilelehkan, namun sebelumnya pastikan lipatannya rapi. Jika teman-teman punya sealer, hasilnya akan lebih baik lagi. Jadi pada bagian lipatannya, bagian luar dan bagian dalam akan menempel. Kemudian bagian atasnya dilipat sedikit keluar supaya lebih kokoh dan bentuknya lebih melingkar. Kemudian renggangkan bagian bawahnya
supaya nanti terisi penuh. Berikutnya isi dengan media tanam dan sedikit dipadatkan agar terisi penuh, sehingga hasilnya akan seperti ini. Jadi nanti pengaitnya masuk ke antara stolon dan crown seperti ini. Nah, pastikan bagian crown atau yang seperti kelopak pada bagian bawah tangkai itu tidak tertimbun. Nah, kira-kira nanti permukaan tanahnya setinggi ini, seperti ini. Sekarang kita coba. Nah, untuk mempermudah, kita tusuk terlebih dahulu sampai tembus ke sisi yang satunya lagi. Jika sudah tembus, tarik lagi dan buat cekungan di media tanam untuk tempat akar. Nah, kita tempelkan. Kemudian kita dorong pengaitnya. Bagian pengaitnya boleh dipotong supaya lebih pendek nanti. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jika menggantung nanti akan tertarik dan tanamannya akan tegak. Untuk stand post juga sama saja caranya, hanya bedanya nanti medianya dapat berdiri. Untuk merangsang pertumbuhan akar, teman-teman bisa menggunakan POC air cucian beras dengan perbandingan 1:100 atau 10 ml POC dicampur dengan 1 liter air. Nah, hasilnya seperti ini. Saya sendiri lebih suka menggunakan yang stand pouch. Dan ini anakannya sudah bisa dipindah tanam jika sudah berusia sekitar 2-3 minggu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Jagalah selalu kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.